ini kayaknya ada sedikit yang harus dibenerin deh. Yang kita kan punya kamu bikin yang exchange program tuh, iya, Mbak. tuh University Utara Malaysia sama Dev kemarin kan ya. Nah ini sebenarnya udah bagus. Dia kan warnanya udah kontras sesuai dengan icon kita, warna kuning sama biru sama kuning putih. Tapi konteksnya di sini kan requirements-nya bla 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 udah detail ya. Tapi di sini contact person cuma nomor telepon aja. Di sini ada tulisan Mbak Giani. Kayaknya kita perlu kasih barcode atau apa yang memudahkan deh untuk nambahin konteks CTA-nya. Karena kalau di copy, apalagi zaman sekarang anak-anak tuh pengennya langsung scan kan. Ini akan lebih memudahkan gitu. Menurutku sih seperti itu ya. Nanti mungkin kita tambahin ya. Timeline juga oke. Nah ini di timeline juga nanti atau dibikin semacam di slide gitu, semacam ada QR-nya atau link di bawah gitu, deskripsi informasi yang lebih lengkapnya di mana mereka bisa akses. Karena kan kita cuma detail-detail aja kan di sini. Sebenarnya benar copy itu kan short, kemudian nanti ini, tapi kayaknya untuk for more information gitu nanti ditambahkan aja ya, karena kita belum ada QR gitu. Nah ngomongin tentang itu kemarin juga kita kan sempat bahas ya, kalau karena di yang konten tadi itu sebenarnya headline-nya sudah ada, sudah manis kan, get ready for exchange program to University Utara Malaysia. Ini program unggulan kita kan. Nah kalau bisa biasanya headline itu 6-8 kata saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya antara itu, karena kalau di akademik aja kita punya maksimal itu, kalau penulisan akademik ya biasanya itu paling enggak kita di maksimal 12. Apalagi kalau copy menurutku akan lebih efisien, lebih maksimum ininya orang bacanya, karena headline itu kan cepet ya. Itu di 6-8 kata aja. Nanti di make it short. Kemudian di konteksnya headline itu kita juga harus ada menarik perhatiannya, hooknya apa. Kayak misalnya di sini udah bagus sih, ada kamu highlight exchange programnya di yellow highlight kan ya, di highlighted warna kuning kayak gitu. Ini menunjukkan bahwa ini penting loh, informasi penting bahwa ini bukaan informasi tentang exchange program nih gitu. Nah kunci yang lain adalah kemananya, University Utara Malaysia. Jadi headline itu bisa mencakup hal-hal yang penting, kemudian gitu ya, dan efisien yang mau kita untuk akhirnya kita informasikan, mengajak ke si body copy. Body copy itu tahu ya, kita kan kemarin bahas body copy. Body copy itu konteksnya terkait dengan informasi yang ada di si copy-nya itu, teks atau visual kita. Nah di body copy biasanya kita bisa kasih informasi yang lebih detail dari exchange program tadi. Kayak tadi misalnya kita kasih deskripsi produknya, informasi tentang exchange itu apa saja requirement-nya udah oke gitu kan ya. Manfaatnya nanti misalnya gimana sih tentang konversinya, kita kan belum ada ya slide-nya. Beberapa anak juga ada yang menanyakan tentang itu. Nah ini manfaatnya gimana? Apakah akan dikonversi atau enggak kayak gitu. Terus nanti penawaran ini khusus, ini berlaku sampai kapan? Periodisasinya, durasinya itu juga itu termasuk di body copy. Nah terus tadi kalau bisa nanti setelah body-nya jelas dikasih ke konteks CTA-nya, ajakan untuk bertindak, call to action. Jadi kalau di copy itu selain headline atau judul, ada body untuk informasi dan isi tadi, ada juga ajakan untuk orang itu melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita yang kita persuade ke mereka. Nah namanya CTA itu
ada beberapa CTA, ada 4 CTA. Nanti kita bisa apa namanya, gabungin ya, nggak cuma satu. Misalnya kayak button CTA, kayak yang biasanya for more information tadi udah bilang kan ya, for more information please click this link atau link below gitu kan ya, atau please scan the QR kayak gitu. Itu adalah button CTA, tapi juga bisa konteksnya kayak kita bikin itu tuh loh Dek, scarcity itu kayak misalnya kita bikin bahwa produk kita tuh langka, limited seat misalnya, kayak misalnya exchange program kita itu cuma untuk beberapa orang loh kursinya gitu, setiap semester gitu, setiap tahun jadi siapa cepat dia akan dapat tapi based on selection ya gitu. Nah itu konteksnya scarcity, jadi itu akan mengundang orang untuk ayo cepet-cepet diburu-buru gitu. Atau kita juga bisa tambahin offering CTA, misalnya dengan kasih informasi dengan program ini nanti orang-orang tuh akan nambah value-nya apa. Misalnya kayak tadi, selain dia exchange program gitu ya, dia juga mendapatkan nilai tambahan. Misalnya kayak ternyata dapat dia cuma kalau di kampus kita misalnya satu semester itu ngambilnya harus 8 mata kuliah. Tapi kalau exchange ke UM misalnya dia boleh ngambil 4 saja di sana, tetapi nanti dikonversi 8 di sini. Jadi ada semacam offering yang kita tawarkan. Itu menarik kayaknya Dek, ditambahkan karena mereka kan belum tahu kalau ternyata seperti itu ya. Itu namanya offering CTA atau penawaran CTA. Kemudian nanti di akhir bisa ditambahin social proof CTA di bagian sini nih. Di bagian paling akhir social proof CTA itu adalah testimoni dari anak-anak yang kemarin udah pernah ikut ya. Oke. Itu kayaknya menarik, selain barcode tadi dan lain-lain atau QR itu ditambahin testimoni tentang produknya. Gitu gimana? Bisa sih Mbak. Oke. Jadi berarti nanti aku tinggal tambahin CTA-nya ya. Kayaknya aku lebih menarik kalau misalnya aku tambahin yang button tadi, yang QR code sama yang testimoni deh. Nanti aku coba hubungin anak-anak yang udah pernah ikut. Boleh sih. Nanti tinggal sesuaikan aja. Terus nanti misalnya perlu informasi lebih nanti biar mereka bisa ngelihat dari QR-nya kan. Gitu kali ya. Kapan jadi kira-kira? Besok gimana Mbak? Besok oke deh. Insya Allah ya. Ya. Diselesain. Kerjain dulu ya Mbak. Oke. Thank you ya. Ya.